NDH 25 serta Latsar CPNS Angkatan 15 Puslat Bangka DOD. Instansi saya dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, program studi pengolahan hasil hutan jurusan Teknologi Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review tentang mata pelatihan pelayanan publik yang telah dijelaskan oleh Ibu Hana. Nah, dalam mata pelatihan ini diharapkan peserta ini memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, kemudian juga melalui konsep dan prinsip pelayanan publik. Lalu juga ada di dalamnya pola pikir PNS sebagai pelayan publik dan praktek dalam etika pelayanan publik itu seperti apa. Nah, seperti diketahui ya, sebagaimana termuat ini di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ini telah dijelaskan bahwa pelayanan publik itu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan juga penduduk, baik dalam hal barang atau jasa, kemudian juga layanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini sendiri menekankan ke dalam dua hal. Yang pertama yaitu ada di dalamnya standar pelayanan, kemudian di dalamnya juga ada pengelolaan pengaduan. Nah, ini termuat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, hal ini juga sebenarnya sudah sangat sejalan dengan fungsi ASN sendiri yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa aparatur sipil negara itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, lalu juga sebagai pelayan publik, kemudian yang terakhir adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, di dalam terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama itu adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kemudian unsur yang kedua ini adalah yang penerima layanan, orang pelanggannya yaitu orang, kemudian masyarakat, lalu organisasi yang berkepentingan. Kemudian unsur yang ketiga di dalam pelayanan publik itu adalah adanya kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Nah, kemudian di dalam pelayanan publik sendiri ini ada 3 perspektif dalam pelayanan. Yang pertama itu adalah All Public Administration atau biasa dikenal dengan OPA. Kemudian yang kedua ada New Public Management atau NPM. Kemudian yang terakhir ini ada New Public Service atau NPS. Nah, kemudian prinsip pelayanan publik itu dalam mewujudkan pelayanan yang prima itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bersikap partisipatif. Dalam hal pelayanan publik ini sangat dibutuhkan masyarakat karena perlu melibatkan masyarakat sendiri di dalam merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya nanti seperti apa. Nah, yang kedua adalah transparan. Nah, transparan di sini di dalam penyelenggaraan dalam pelayanan publik kan pemerintah harus sebagai penyelenggara pelayanan publik ini harus sangat menyediakan akses bagi warga untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan, misalnya dengan menyebutkan persyaratan untuk pengurusan kegiatan itu seperti apa, lalu prosedurnya bagaimana, lalu biayanya seperti apa, berapa. Nah, itu harus dijelaskan oleh seorang ASN sebagai
bertugas untuk melayani publik ini harus dilakukan dengan transparan. Nah, yang ketiga ini adalah responsif. Nah, responsif di sini dalam artian bahwa penyelenggara pelayanan publik ini wajib mendengar tuntutan atau kebutuhan warga negara itu seperti apa yang terkait dengan jenis pelayanan publik yang diberikan dan yang mereka butuhkan. Nah, kemudian adalah harus tidak diskriminatif. Nah, ini sangat penting karena pelayanan publik itu tidak boleh membedakan setiap warga negara, karena semua warga negara itu memiliki hak yang sama di mata hukum. Nah, kemudian harus mudah dan murah. Mengapa disebut mudah dan murah? Agar pelayanan publik ini harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biasanya ada fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Nah, ini harus diterapkan dengan prinsip yang mudah, dalam artian berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan atau untuk mengurus hal tersebut ini masuk akal dan kemudian mudah juga untuk dipenuhi. Nah, lalu disebut murah. Mengapa disebut murah? Karena biaya yang dibutuhkan masyarakat ini harus untuk mendapatkan layanan tersebut harus sangat dapat dijangkau oleh warga. Kemudian ada efektif dan efisien. Nah, sebagai penyelenggaraan pelayan publik ya, kita harus mampu untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yaitu dengan contohnya dengan memberikan prosedur yang sederhana, kemudian tenaga kerja yang sedikit, lalu pelayanannya biaya pelayanan juga murah. Nah, kemudian harus aksesibel. Nah, mengapa harus aksesibel? Karena pelayanan publik sendiri ini yang dilaksanakan oleh pemerintah ini harus sangat dapat dijangkau oleh warga. Nah, kemudian harus akuntabel. Mengapa harus akuntabel? Karena penyelenggaraan pelayanan publik ini harus dilakukan dengan menggunakan fasilitas, kemudian sumber daya manusia, dan ini kan dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Jadi kita harus sangat akuntabel dalam memberikan pelayanan. Nah, kemudian yang terakhir ini harus berkeadilan. Mengapa dikatakan berkeadilan? Karena sebagai penyelenggara pelayanan publik ini harus pemerintah kan melakukannya dengan berbagai macam tujuan ya. Nah, salah satu tujuan penting dalam pelayanan publik ini adalah untuk melindungi warga negara dari adanya praktik yang buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain gitu. Jadi harus sangat-sangat berkeadilan. Nah, dalam hal pelayanan publik sendiri ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan manajemen ASN dan whole of government. Karena hal ini saling berhubungan, biasanya pelayanan publik ini pasti akan melihat dua aspek juga di dalam manajemen ASN maupun whole of government-nya seperti apa dalam melakukan sebuah perbaikan, sebuah terobosan yang inovatif untuk kedepannya. Nah, demikian mungkin itu saja review yang dapat saya berikan mengenai mata pelatihan tentang pelayanan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.